Kemarin kita sudah membuat racikan pakan fermentasi dan ini sudah jadi teman-teman, hasilnya seperti ini, baunya harum. Kemarin kita pakai hijauan, kemudian juga campur dedak bekatul dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat saja di video sebelumnya. Sekarang kita akan tambahkan sedikit pur pabrikan untuk mendongkrak nutrisinya ya. Setelah ini langsung kita aduk-aduk, kemudian kita berikan untuk ayam-ayam kita. Dijamin ini pasti lahap teman-teman. Dan ayam kita kalau diberi pakan dengan kandungan nutrisi yang lengkap seperti ini, maka dijamin akan ayam itu gemuk-gemuk. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan, channel yang membahas seputar budidaya ternak ayam kampung skala rumahan. Pada video kali ini kita akan sharing-sharing bersama masalah pakan teman-teman. Karena pakan itu adalah salah satu hal terpenting menurut kami ya. Karena pakan itu adalah biaya operasional ternak, itu paling banyak memang ada di pakan. Ketika kita bisa membuat racikan pakan yang berkualitas, kemudian yang murah, apalagi kalau di situ ada bahan-bahan gratisannya, maka kita bisa meningkatkan keuntungan dalam beternak ini. Kemarin kita sudah membuat pakan fermentasi dan ini hasilnya teman-teman sudah jadi ya. Ini kalau kita buka ini baunya sudah harum. Baunya harum seperti tape teman-teman. Kita akan ambil secukupnya. Kemudian nanti kalau sisa ya sisanya kita tutup lagi. Kita akan praktekkan bagaimana cara pengaplikasian dari pakan fermentasi ini. Kalau untuk video lengkapnya, video cara pembuatan pakan ini, teman-teman bisa melihat video sebelum ini. Teman-teman cari saja, atau kalau nggak ketemu ya kapan-kapan kita buatkan lagi lah cara fermentasi pakan ayam. Sekarang kita coba aplikasikan dulu pakan ini untuk ayam-ayam kita. Langsung kita ambil secukupnya ya, karena ayamnya ya tidak terlalu banyak. Ini pakan sebanyak ini kita pakai 2 kali teman-teman, untuk 2 hari. Kalau teman-teman punya masalah dengan bau kotoran ayam, maka kami sarankan wajib banget teman-teman cobain membuat pakan itu jenis-jenis fermentasi. Entah itu dicampur dengan dedak fermentasi, atau jagung fermentasi, atau hijau-hijauan fermentasi. Ya, itu nanti bisa mengurangi bau kotoran ayam teman-teman. Karena dengan diproses fermentasi itu, nanti bisa efeknya itu makanan ini lebih mudah dicerna ayam. Kemudian ayam ketika makan pakan fermentasi, sistem pencernaannya itu juga lebih sehat teman-teman, sehingga penyerapan nutrisinya maksimal. Ketika nutrisi pada pakan itu bisa diserap secara maksimal, maka otomatis kotoran ayam yang dikeluarkan itu tidak terlalu bau. Oke, sepertinya ini sudah cukup teman-teman. Kita tidak perlu banyak-banyak karena ayamnya sedikit. Hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Dia tidak terlalu basah ya. Sisanya bisa kita simpan teman-teman. Kita tutup lagi, kita tutup rapat supaya dia tidak rusak. Karena kalau rusak berjamur, apalagi kalau baunya itu sampai tengi, nah itu sudah tidak layak lagi untuk diberikan ke ayam. Nanti resikonya bisa pencernaan ayam malah terganggu. Bahan-bahan yang kita gunakan di dalam racikan pakan ini antara lain itu ada hijauan teman-teman. Hijauan itu dari daun talas beserta batangnya. Kemudian yang warna coklat-coklat ini ya dia dedak bekatul. Kemudian di situ ada juga jagung giling dan ada juga konsentrat kemarin sedikit. Sekarang kita tambahkan lagi pur pabrikan teman-teman. Kita tambahkan sedikit saja supaya ayam itu lebih lahap ketika memakannya. Karena ayam kalau diberi pakan tanpa diberikan pur itu kalau ayamnya belum terbiasa ya. Tapi kalau memang ayamnya sudah terbiasa tiap harinya itu diberi full pakan alternatif itu tidak masalah. Tapi karena kebiasaan kami selalu memberikan pur pabrikan, maka tetap kita berikan sedikit pur pabrikan. Kali ini kita akan berikan pakan basah teman-teman. Jadi kita tambahkan air. Kita tambahkan air sampai pakan ini menjadi basah. Kenapa kita pakai pakan basah? Karena memberikan pakan basah itu sebenarnya ada keuntungannya teman-teman, yaitu kita tidak perlu memberikan minum untuk ayam. Karena minumnya sudah langsung dicampur ke pakan ini. Dan ayam ketika diberi pakan basah itu mereka makannya lebih lahap. Biasanya perutnya itu sampai besar-besar nanti.
Mereka akan makan sampai perutnya benar-benar penuh. Berbeda ketika diberi pakan kering. Kalau pakan kering itu biasanya mereka makannya sedikit-sedikit. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sangat basah ya. Tidak masalah karena ayam kita yang kita beri pakan itu ayamnya sudah besar-besar, jadi kita berikan pakan basah saja. Pakan basah sudah jadi. Kalau teman-teman memberikan pakan basah seperti ini, kami sarankan pemberian pakannya 2 kali, karena pakan ini sangat mudah untuk dicerna. Ketika ayam itu diberikan pakan hanya 1 kali, misalkan cuma pagi saja, pasti sore itu perut ayam sudah kosong lagi teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di kandang ya. Sudah ada di kandang, kita akan aplikasikan racikan pakan kita tadi, kita berikan ke ayam-ayam ini. Kita lihat nanti responnya bagaimana, apakah mereka lahap ataukah tidak suka. Tapi kalau pakannya sudah seperti tadi, kami jamin ayam itu pasti suka teman-teman. Karena kita sudah pakai pakan basah dan bahan-bahannya juga cukup lengkap. Ada dedak jagung, ada dedak bekatul, kemudian konsentrat, pur pabrikan dan sebagainya. Langsung saja kita akan uji bagaimana pakan ini ketika diberikan ke ayam. Ini ayam-ayamnya sudah, nah langsung disambut teman-teman. Ayamnya benar-benar lahap, mereka berebutan, bahkan pakan yang jatuh ke tanah pun mereka tetap memakannya. Mungkin karena rasanya itu sangat enak ya bagi mereka ya. Karena di sini ya memang bahan-bahannya juga ada daun talasnya, itu salah satu fungsinya kan juga bisa merangsang nafsu makan ayam. Melihat ayam yang lahap seperti ini rasanya puas teman-teman. Bisa kita kalau perhatikan ini ya, daun talasnya itu bahkan dimakan duluan. Karena memang daun talas, batang talas itu salah satu bahan pakan yang sangat disukai ayam. Selain disukai ayam juga kan daun talas itu banyak manfaatnya teman-teman. Di sana masih terkandung karbohidrat, kemudian masih ada proteinnya walaupun sedikit. Bisa sebagai tambahan vitamin dan mineral juga. Jadi kalau teman-teman di sekitar rumahnya ada daun talas, maka itu bisa, sangat bisa untuk dijadikan salah satu sumber pakan alternatif untuk ayam. Selain kandungan nutrisinya itu bagus untuk ayam, daun talas ini kan juga pertumbuhannya tergolong sangat cepat. Jadi ketika kita ambili daunnya, kita potong, itu paling jarak 1-2 minggu itu sudah tumbuh lagi dan lebat lagi teman-teman. Makanya untuk ketersediaannya itu menurut kami sangat melimpah. Dan ini nggak habis-habis, kita ambil daun talas itu kita potongin hampir tiap hari, itu mereka tetap aja tumbuh lagi. Jadi pas sekali, ketersediaannya melimpah, kemudian nutrisinya bagus, ayam juga suka. Pas sekali untuk dijadikan sumber pakan alternatif. Baik teman-teman, kami rasa itu tadilah salah satu racikan pakan kami untuk menekan biaya pakan. Kalau teman-teman mau mencoba, boleh silahkan dicoba di rumah dan semoga berhasil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat, salam sukses untuk kita semua.